Kenapa jadi baik nanya sih? Ikutin aja perintah saya. Bu, dosa Bu, nggak baik. Pilihan kamu sekarang cuma ada dua. Tuker bayi ini atau kamu yang saya pecat. Buset, siapa itu Bu? Bu? Lu harus tanggung jawab! Keluar! Keluar lu, bidang palsu! Keluar lu! Penipu lu! Lu udah nuker anak gua sama mayat lu! Udah, berangkat aja pintunya! Ayo, udah, berangkat aja! Bidan Ningsih mana? Hah? Tadi dia keluar lewat pintu belakang. Emang ada apa nih ya? Gimana nih? Kok pakai ketahuan lagi? Ibu mendingan sekarang pulang aja. Bu Ningsih itu cuma bidan palsu, Bu. Apa? Ntar, begitu ibu lahiran, bayinya ditukar sama bayi yang udah mati. Kayak bayi istri saya. Coba kamu cari dari itu. Mana dia? Mana tuh bidan? Wah, pasti dia lari ke gudang nih. Mas, Bang, saya lihat tadi dia dalam tabrak. Sudah, Pak. Ayo kejar, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah, ya Rabb. Boleh pada ngeliatin? Gini Pak. Istri saya habis ngelahirin di klinik Bu Bidan. Tapi bayinya ditukar sama bayi yang udah mati sama Bidan Ningsih. Bener-bener jahat tuh Bidan. Syukurin dia nyemplung ke sumur. Ya Allah. Mas. Tolong cari tangga sama tali. Tarik langsung sekarang ya, Mas ya. Mas, untuk bicara soal yang bayi itu, nanti kita bicarakan nanti aja ya. Baik, Pak. Baik. Saya mau coba cari bantuan dulu. Mas, tolong Mas ya. Iya. Tolong Mas cari Mas. Iya. Bu Halimah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Halimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, Kita kenapa rame-rame gini Pak? ada. Ningsih kenapa Pak? Pak, Ningsih kenapa? Bu, tenang Bu, sebentar dulu Bu. Kenapa? Kita temuin Ningsih kecebur di sumur dan meninggal.
Pak Ahmad? Kenapa mata anak saya, Pak? Soal itu saya juga kurang tahu, Bu. Karena waktu kita temuin sudah seperti itu keadaannya. Bahkan kata Jimmy, di situ juga ditemuin mayat bayi-bayi. Iya, itu sudah bau banget, Bu. Ya Allah, jangan-jangan nasib Ningsih kayak gini karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ningsih, ijazah apa nih? Ijazah palsu ini kan? Bukan, Pak. Itu ijazah asli. Udahlah, Ningsih. Kamu nggak usah menyangkal. Saya sudah tahu semuanya. Kamu melamar pekerjaan di rumah sakit ini sudah menggunakan ijazah palsu kan? Dan saya sudah mendapatkan keterangan resmi dari sekolah kebidanan yang kamu palsukan ijazah tersebut. Jadi sekarang saya mau tanya, kamu dapatkan dari mana ijazah ini? Baiklah, kalau kamu tidak mau menjawab, kamu akan saya laporkan ke polisi. Biar mereka akan menanyakan kamu sendiri. Dok, tolong, Dok. Jangan laporin saya ke polisi. Ini ijazahnya saya beli. Tapi saya pengen banget jadi bidan. Tapi nggak kesampean, Dok. Astagfirullahaladzim, Ningsih. Apa yang kamu lakukan ini benar-benar keterlaluan. Memalsukan ijazah itu, ini kamu melanggar hukum. Dan kamu bisa dimasukin ke penjara. Kamu mau itu? Dok, tolong, Dok. Saya nggak mau masuk penjara. Jangan laporin saya ke polisi ya, Dok. Saya ini punya ibu yang udah tua, Dok. Kalau misalkan saya di penjara, ibu saya siapa yang ngerawat? Ibu saya nggak punya siapa-siapa lagi, Dok, selain saya. Baiklah. Kamu saya maafin. Ini atas dasar kemanusiaan, saya tidak akan laporkan kamu ke polisi. Tapi mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi bekerja di tempat ini. Kamu silakan mencari tempat kerja yang lain. Dan jangan lagi kamu mencari pekerjaan yang sejenis ini. Apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Ini sangat membahayakan nyawa setiap orang sih. Kamu ngerti itu? Kamu kenapa nangis, Nak? Semua tuh gara-gara ibu. Gara-gara ibu? Memangnya ibu ini kenapa? Ibu tuh gak mampu nyekolahin aku sampai tamat. Sampai akhirnya aku harus pakai ijazah palsu. Dan sekarang aku jadi dipecat gara-gara itu. Ya Allah, kamu dipecat. Kan ibu sudah bilang kamu jangan nekat menggunakan ijazah palsu itu. Bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu pasti akan ketahuan. Tapi itu semua tuh bukan salah aku. Tapi salah ibu. Aku tuh nyesel tau gak dilahirkan jadi orang miskin kayak gini. Ningsih, kalau ibu boleh kasih saran, kamu sebaiknya cari kerjaan lain aja. Ibu akan bilang sama kakak sepupu kamu supaya kamu bisa kerja di pabrik. Kerja di pabrik? Aku ini habis jadi bidan di rumah sakit. Terus sekarang aku harus kerja di pabrik. Apa kata orang nanti? Aku memang gak berguna. Nyesel punya orang tua miskin. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu seperti ini, Nak? Istighfar. Istighfar? Iya, aku istighfar. Tapi kamu harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi. Ibu nyuruh aku bersyukur. Bersyukur ibu bilang. Aku tuh bener-bener jangan hancur hidup aku.
kejadian ini. Tapi setidaknya kamu tidak dilaporkan ke polisi dan tidak dipenjara, nak. Aku gak butuh ceramah ibu. Udah jangan ngelamun terus. Hidup masih panjang dan rezeki di tangan Allah. Daripada ngelamun mendingan banyak-banyak doa. Aku tuh lagi gak mau diganggu. Ibu masuk aja sana. Bu Bidan, tolongin istri saya, Bu Bidan. Istri saya mau ngelahirin. Cari bidan lain aja. Saya gak enak badan. Orang miskin kayak dia mau bayar pakai apa? Mendingan gak usah dilayanin. Tolongin saya, Bu Bidan. Di kampung ini kan cuma ada Bu Bidan doang. Lagi pula kalau saya panggil bidan di kampung lain, saya nggak punya uang. Nah, itu nggak punya uang. Kalau gitu kerja bakti doang dong saya. Lagian, saya ini udah nggak jadi bidan. Kok gitu, Nek? Kasian si Juki. Kalau kamu nolongin dan kerja dengan ikhlas, entar dapat pahala. Ya ibu aja kalau gitu. Ibu bisa apa? Iya, Bu Bidan. Kalau bukan sama Bu Bidan, siapa lagi mau nolongin istri saya? Hapus dulu deh gue hari ini. Yaudah, nanti saya ke sana. Makasih banyak, Bu Bidan. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya, Bu Bidan ya. Saya nggak nyangka ya, ternyata Bu Bidan ahli. Kenapa Bu Bidan nggak buka aja praktik di rumah? Saya yakin pasti bakalan ramai. Buka praktek. Bener juga ya. Kenapa gue nggak buka praktek aja di rumah? Pasti menghasilkan. Iya udah deh, nanti saya buka praktek. Tapi kasih tahu warga kalau saya buka praktek, ya? Siap, beres Bu Bidan. Nanti saya kabarin orang sekampung. Ya, hitung-hitung tanda terima kasih saya karena udah nolong istri saya lahirin, ya. Ya udah, Bang Juki nanti sekalian bikin plangnya ya. Siap. Kan sekarang Bang Juki nggak bayar, jadi bayar pakai jasa. Gimana Ibu? Udah rapi? Makasih ya Bang Juki. Iya, ya deh, saya permisi ya, Ibu ya. Menurut Ibu sebaiknya kamu jangan nekat buka praktek. Kan udah ketahuan kalau ijazah kamu itu palsu. Nanti kalau ada yang lapor bagaimana? Ibu tuh bisa gak sih? Diem aja. Kalau aku nggak buka usaha, terus kita mau makan apa? Dari dulu aku yang nyari uang. Aku juga yang ngasih makan ibu. Nggak usah ngalang-ngalangin usaha aku. Kalau Ibu mau ngelahirin atau berobat, ke bidan isi aja, sekarang udah buka praktek. Bener banget Bu, saya sama anak saya ditolongin sama bidan Ningsih. Alhamdulillah proses kelahiran saya selamat. Iya lancar. Alhamdulillah. Oh sekarang bidan Ningsih udah buka praktek ya? Bener banget Bu, kalau Ibu tuh mau berobatin anaknya atau mau melahirkan langsung ke bidan Ningsih aja. Profesional orangnya, beneran deh. Berarti sekarang kalau kita mau berobat apa melahirkan gak usah jauh-jauh, kan ada bidan Ningsih, ya enggak? Oh iya, bener banget Ibu, betul.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bukalah pintu mata hati anakku. Sadarkanlah ya Allah, bahwa apa yang dibuatnya itu salah ya Allah. Kabulkanlah permohonanku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada keluhan apa, Bu? Tolong, Bu. Saya hamil di luar nikah. Pacar saya kabur. Saya nggak mau anak saya lahir. Karena cuma jadi aib buat saya dan keluarga. Tolonglah. Astagfirullahaladzim. Ibu tuh kenapa sih? Selalu aja ikut campur urusan orang lain. Ya Allah, Nak. Kamu itu bukan orang lain. Kamu itu anak ibu. Ibu nggak mau kamu salah jalan. Dan ibu juga nggak mau dikasih makan uang haram itu. Oh, gitu. Ya udah. Mulai sekarang aku nggak akan kasih uang ke ibu. Makan aja dari pensiun nenek bapak. Sekarang ibu keluar. Ibu tuh nggak dengerin. Keluar! Awas ya. Kalau sampai ibu ikut campur lagi urusan aku, ibu bakal aku taruh di panti jompo. Ya Allah. Semoga Engkau memberikan hidayah buat anak. Ya Allah. Halo, Bang Juki. Bang Juki kesini ya. Saya kebanyakan pasien nih, kerepotan. Baik Bu Bidan. Saya kesana sekarang ya. Iya, ya. Mari selanjutnya. Yang lain tunggu dulu sebentar ya. Sabar Bu ya. Sudah Bu. Hati-hati ya. Ayo pasien selanjutnya. Sabar ya. Nah, ayo Bu, silakan Bu, masuk ke dalam. Bang Juki, Iya, masih ada berapa pasien lagi? 14 orang lagi Bu Bidan. Ya udah, bilang sama mereka, saya mau meriksanya nanti sore aja. Saya mau istirahat, ya. Baik Bu Bidan. Kalau kayak gini caranya, aku bisa cepet kaya. Tapi kayaknya aku butuh asisten deh. Buka lowongan kerja. Nama saya Ferdi, Bu. Silakan duduk. Ya. Ini berkas lamaran saya. Maaf Bu, ada yang aneh dengan wajah saya. Enggak. Lamaran kamu saya terima. Terima kasih Bu. Lagi ya Bu, tarik nafas.
Lagi ya, Bu? Tarik nafas. Sebentar ya, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Tapi ini nggak gratis loh, Bu. Maksudnya saya harus bayar? Dan bayarnya Ibu harus dinner bareng sama saya. Gimana? Ibu setuju? Gimana? Kamu suka kerja di tempat saya? Saya suka, Bu. Apalagi ada ibu cantik di klinik. Saya jadi semangat kerja, Bu. Maaf, Bu, kalau omongan saya menyinggung perasaan Ibu. Enggak kok. Malah saya harusnya berterima kasih sama kamu. Udah dibilang cantik. Ada satu hal yang perlu saya omongin ke kamu. Apa itu, Bu? Mulai hari ini jangan panggil saya ibu lagi ya. Panggil saya sayang. Kenapa jadi begini, Nak? Sabar ya, Bu. Yang namanya umur sudah ketentuan Allah. Kita mah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya. Mak Ahmad telepon. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Ainun, bidan Ningsi meninggal kecebur sumur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang, terus Bang gimana, Bang? Kamu kesini sekarang ya, aku tunggu. Iya. Yaudah kalau gitu Nyun sekarang kesana ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, bener Simpo ya? Iya, sebentar. Ini dia. Black is coffee. Ya iya dah. Sapu putih, susu. Aduh, yang bunyi telepon, yang diangkat kopi. Gitu dah jadinya. Kalian ini orang lagi susah, bukannya nolongin, malah ngetawain. Gimana mau nolongin? Kopi udah nebak di bawah. Lagian udah tau ada telepon, ngapain pada pesen kopi, ha? Ya kan kita mesen kopinya duluan sebelum telepon. Lagian siapa yang tahu mau ada telepon? Suka lucu. Tahu, kita disalahin, kopi salahin. Iya ya. Angkat telepon ntar gosong aja. Jimmy. Oh iya. Assalamualaikum, A. Bidan Ningsi meninggal kecemplung sumur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu kesini cepetan ya, mayat. Iya. Siapa yang meninggal? Bidan Ningsi. Katanya kecemplung sumur. Kalian di mulut doang kan nih bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal mah hati alhamdulillahirabbil alamin. Order.
kan? Wah. Ih. Ente jangan jujur-jujur amat, ngapa sih? Kan kerjaan kita juga sama, lakinya juga begitu. Assalamualaikum. Loh, jenazahnya mana bang? Lagi dimandiin sayang. Oh, ih, pantesan cuman tinggal bantalnya doang. Astagfirullahaladzim. Bu, kok bisa begini, Bu? Jadi es. Gimana, Bu? Kita bilang Pak Ahmad aja, Bu, ya? Bu, belum Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Waduh. Astagfirullahaladzim. Pak. Iya. Bang. Gimana ini airnya beku? Mayatnya tidak mau dimandikan. Ya Allah. Maksudnya nggak mau dimandiin gimana sih? Mayat kan cuma diem doang, nggak bisa bergerak apa-apa. Bukannya gitu, Pak. Mayatnya tuh badannya dingin banget. Sampai air yang berguyur mayat langsung jadi es. Ih, yang bener aja, Bu. Seumur-umur nih ya, Nyunyu tuh belum pernah ngeliat air jadi beku cuman gara-gara mau mandiin mayit. Kalau kagak percaya, lihat aja sini. Iya, Bu. Kita lihat badannya, Bu. Iya, Bu. Lihat aja, Bu, coba. Iya, takut Nyunyu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Bu. Bener kan? Jadi es kan? Itu. Ya Allah, kok bisa kayak gini ya? Ini udah yuk. Bang. Iya beneran. Ya apa? Beneran? Iya bang, beneran bang. Itu airnya beku, bukan cuma airnya doang, tapi mayatnya juga. Iya, meninggalnya dikutuk aja ya, Po. Iya. Mayat beku. Kayak orangnya aja punya hati beku banget. Mas, maaf. Maksudnya apa? Anda kasih tahu ya. Buningsi itu punya hati tuh beku banget. Kayak nggak punya hati, tau nggak? Mas kalau jaga kalau ngomong Mas ya. Ini Mas bisa fitnah itu namanya. Beneran Pak Ahmad, saya kagak fitnah. Aneh kan lama kerja sama dia, jadi aneh tahu. Gimana sayang? Tempat praktek baru kita. Aku suka banget sama ide kamu. Bagus. Gak salah deh, aku milih kamu jadi pacar aku. Kamu sekarang udah masuk ke perangkapku. Oh ya, sayang. Kayaknya kamu perlu asisten baru deh. Aku takutnya kamu kecapean. Tenang aja sayang, udah aku atur kok semuanya. Bang Juki, sini bentar. Iya Bu Dan, ada apa? Tolong bikinin sumur ya di belakang. Sumur buat apaan? Udah, kamu turutin aja perintah saya. Kamu suruh tukang gali ya. Suruh tukang gali yang bikin. Baik Bu Dan. Sayang, sumur buat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juki. Iya. Ente tambah gemuk. Tumben datang mari. Ini Jak, aneh mau ngasih orderan buat ente pade nih. Emang siapa yang meninggal? Kagak gali kubur, tapi gali sumur. Gali sumur? Iya, mau kagak nih? Kok gali sumur sih? Udah, pokoknya yang penting judul digali deh. Ente mau kagak nih? Mau kagak nih? Udah mau. Kan emang kerjaan kita ngegali-gali. Ayo ini pulus nih. Ini kita nggak meetingin dulu. Yaudah. Udah tuh, mau. Aman ya? Aman. Ya udah deh, jadi deh. Yuk, gampang banget meetingnya. Dek, Jem, ini ngomong-ngomong, Bu Bidan nyuruh kita gali lubang sumur di sini buat apaan nih? Tahu. Gue juga heran buat apaan. Kalau kerja, itu kerja aja. Nggak usah ngurusin orang. Iya, Bu Bidan, maaf. Jaki yang nanya. Ente juga nanya. Galinya yang dalam. Saya minta kerjaannya selesai hari ini. Iya Bu. Iya Bu. Udah kecil, banyak mintanya lagi. Kayak apa, Dek? Anak bontot. Kerja mesti ikhlas, kagak boleh ngedumel.
Ya lu mah enak tinggal nyolok-nyolok. Lah gua gali Ya, dewek tetep kan. aja, gali mah gali, ngedumel kagak boleh. Ngomel-ngomel aja tuh anak tuh kenapa sih? Lu ngedumel. Belum gajian apa gimana sih? Ngedumel. Sama aja. Lu mau gua pendem di sini enggak? Ting. Ting. Rak. Ting. Ting. Rak. Kaki gua aman. Poni ente. Kita udah mulai menipis. Ya tinggal beli aja, kenapa pakai ribet sih? Masalahnya bukan itu, Bu. Waktu saya mau beli obat, mereka menanyakan surat izin praktek. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Udah, kamu gak usah bingung ya. Kita bisa beli obatnya di pasar gelap. Aku banyak kenalan di sana. Udah, kamu gak usah khawatir. Ya ampun, sayang makasih ya. Kamu tuh selalu ada di masa-masa sulit. Iya dong. Bagaimana dengan kandungan saya, Bu? Kandungan ibu melemah. Ibu harus mengkonsumsi obat penguat kandungan. Tapi harganya sedikit mahal, Bu. Tidak masalah, Bu. Yang penting kondisi bayi saya kembali sehat. Ya udah, kalau gitu nanti saya buatkan resep dokter. Ibu bisa ambil obatnya di ruangan sebelah. Terima kasih, Bu. Ya. Jangan lupa kontrol ya minggu depan. Baik, Bu. Boleh juga ya? Butuh berapa banyak sih buat beli mobil? 200 juta aja cukup, sayang. Segitu cukup ya? Ya udah, malam ini aku transfer ya. Makasih ya, sayang ya. Iya. Ya udah, aku pulang ya. Hati-hati ya, sayang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ibu tuh kepo banget sih. Kan aku udah pernah bilang, gak usah ikut campur urusan aku. Sayang, ini mobil kita. Iya, sayang. Gimana? Bagus kan? Bagus. Kamu suka? Suka banget. Yaudah, kita jalan ya. Ya Allah, semoga Engkau jauhkan anakku dari perbuatan jahat yang akan menjumuskannya ke dalam neraka. Ada apa ini bapak-bapak? Siapa lagi yang mau berobat? Istri saya, gara-gara minum obat yang ibu kasih, sekarang penyakit tambah parah. Istri saya juga sama. Pasti Bu Bidan salah ngasih obat. Kami minta ganti rugi. Benar. Kalau tidak, Bu Bidan akan kami laporkan ke polisi. Begini saja, Bapak. Daripada ribut-ribut di sini, lebih baik kita bawa kasusnya ke polisi. Jadi di sana bisa membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan apabila Bidan Ningsih tidak bersalah, kita akan menuntut balik bapak-bapak semua atas tindakan pencemaran nama baik. Dan bapak-bapak bisa dipenjara. Tambah kerja. Ya ampun. Untung aja ada kamu, sayang. Tadi aku udah ketakutan pas mereka mau laporan ke polisi. Udah, kamu tenang aja. Orang-orang kampung di sini tuh bodoh. Nggak ada yang ngerti hukum. Yaudah ya, masuk.
Bayi saya mana ya, Bu? Bayi ibu kondisinya sedikit lemah. Jadi saya harus taruh di inkubator dulu. Tapi saya jamin bayinya baik-baik aja. Bagus ya, Bu ya? Iya. Ibu istirahat dulu ya. Mari saya antar. Sayang, aku pergi sebentar ya. Iya. Oh iya, jangan lupa nanti malam kita dinner. Oke, hati-hati ya. Yaudah. Tolong tukar bayi ini. Bu, maksudnya Bu? Kenapa jadi baik nanya sih? Ikutin aja perintah saya. Bu, dosa Bu, nggak baik. Pilihan kamu sekarang cuma ada 2. Tukar bayi ini atau kamu yang saya pecat. Bayi ini atau kamu yang saya pecat. Ferdi katanya mau ngajakin dinner. Tapi jam segini belum kesini juga. Mana pakai mati lagi? Udah, kamu gak usah khawatir. Aku itu gak cinta sama dia. Aku deketin dia. Cuma buat morotin duitnya doang. Iya, tapi aku tetap cemburu. Udah ya, kamu gak usah cemburu. Lagi pula, dia itu gak ada apa-apanya dibanding kamu. Dan cewek satu-satunya yang bikin aku nikahin itu cuma kamu. Gitu? Iya, ceritanya gitu. Sayang, kamu di sini? Sayang. Masa pakai sayang-sayangan? Sekarang juga kembaliin mobil aku. Karena sekarang kamu udah gak berhak pakai mobil aku. Oke, ambil aja mobilnya, ambil. Lagi pula, aku kan gak cinta sama kamu. Ambil aja mobilnya, ambil. Kamu tuh emang bener-bener cowok jahat ya? Aku jahat, kamu lebih jahat, kamu licik. Kalau kamu ambil mobilnya, silakan, gak apa-apa. Tapi kamu harus ingat, aku akan laporin kamu ke polisi. Jadi sekarang kamu ngancem aku? Kamu lupa kalau kamu ikut terlibat juga? Kalau kamu laporin aku ke polisi, kamu juga ikutan? Gak masalah Ningsih, gak masalah. Kamu laporin aja aku ke polisi. Lagi pula kalau aku di penjara, hukuman kamu itu lebih nyaman. Karena kamu pelaku utamanya. Dasar cowok licik. Perempuan. Saya nggak mau bayi perempuan, Bu. Suami saya pengen banget bayi laki-laki. Kalau tahu saya ngelahirin bayi perempuan, pasti dia sangat kecewa, Bu. Wah, ini sih aku bisa manfaatin buat dapet duit banyak. Ya udah, kalau gitu mungkin aja saya bisa bantu. Bantu gimana? Saya bakalan tukar bayi kamu sama bayi pasien lain yang laki-laki. Serius, Bu? Tapi ada biayanya. Berapapun akan saya bayar, Bu. Asalkan saya dapat bayi laki-laki. Gimana Bu Bidan? Istri saya sudah melahirkan? Selamat ya Pak, bayi dan istrinya sama-sama selamat. Oh iya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekali lagi makasih ya Bu Bidan ya. Maaf Pak, tapi Bapak belum boleh masuk dulu.
bayinya masih di inkubator. Oke, Bu Bidan. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Saya permisi dulu ya. Gimana kondisi Ibu Rahma? Bu Rahma belum sadarkan diri, Bu. Berarti dia belum tahu kan jenis kelamin bayinya? Ya, belum tahu, Bu. Bagus. Kalau gitu, kamu tukar bayinya Bu Rahma sama bayinya Bu Yuni. Kamu ganti juga catatannya. Bayinya Bu Rahma jadi perempuan, bayinya Bu Yuni jadi laki-laki. Bu, bayinya Bu Rahma kan udah meninggal, Bu. Ya nggak apa-apa, ganti aja. Tapi Bu, gak usah bantah saya, kenapa sih? Kamu jalanin aja, turutin. Saya tidak mau menanggung dosa, Bu. Dan saya juga nggak mau mengubah silsilah seperti ini. Nggak berkah, Bu. So suci ya kamu. Berkah. Ya udah, saya juga nggak mau punya asisten yang sok suci kayak kamu. Mas, aku masih ada perlu sama Bu Bidan. Jadi Mas nunggu di luar aja ya. Dari tadi kok nggak kedengeran nangis ya? Lagi tidur kali, Mas. Tapi dari tadi lo nggak nangis-nangis. Coba deh kamu cubit atau gimana gitu. Dia udah meninggal. Hah? Meninggal? Kurang ajar. Kita ditipu, Mas. Ditipu? Ditipu gimana? Sebenarnya bayi kita itu perempuan, Mas. Tapi aku pengennya laki-laki. Terus bidan itu nyaranin aku untuk nuker bayi kita dengan bayi laki-laki, Mas. Dengan imbalan 250 juta. Oh, kok kamu sampai segitunya mau nuker bayi? Semua itu aku lakuin untuk nyenengin kamu, Mas. Hei, balik lagi. Kesana, ayo. Jadi gitu Pak Ahmad ceritanya. Makanya aneh yakin kalau Bu Ningsih jadi kayak gini itu akibat ulahnya sendiri. Ya udah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya ya. Amin. Iya, Bang. Sekarang kita kuburin jenazahnya, yuk. Yuk. Ada yang mau bantu silakan yuk. Mas, mari Mas. Astagfirullahaladzim. Ini pacul gua sampai copot begini. Keras amat nih tanah. Buset dah. Ini tanah benar-benar keras kayak batu. Kagak bisa digali, kagak bisa pecah. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama amal perbuatannya almarhumah ini. Jangan suuron lu. Suuron. Bisa aja kan? Iya, bisa jadi tuh. Mungkin almarhumah semasa hidupnya perbuatannya selalu bikin yang kagak baik. Makanya pas meninggal jasadnya kagak diterima ame kubur. Udah yuk, pindah aja yuk. Cari tempat lain. Cari kerjaan lah. Lu benerin dulu tuh. Sama tuh, keras juga tuh. Iya kan udah tahu keras. Lu pindah sebelah sana, sebelah sana. Mas, ayo jalan Mas. Kok berhenti? Dingin banget tandanya. Saya nggak sanggup, Pak Ahmad. Iya benar, Pak. Kayak pegang es aja. Saya juga nggak sanggup. Aduh, ya udah Mas, kalau gitu ganti-gantian aja, yang penting dibawa aja. Ganti-gantian deh coba, ya. Pak. Gantian, Pak. Ayo Mas. Yuk, agak bergegas yuk. Oke, bismillah ya. Ayo, jalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Aduh, masuk gua lagi. Ini bau banget ini. Aduh, ini juga cok. Baunya. Kayak bau bangke nih. Ini ngapa liang lahatnya bisa bau begini ya? Udah, gak usah diomongin. Ntar takutnya malah jadi fitnah. Jangan kita panjang ngobrol-ngobrol sini aja sih. Ayo turun, kuburin. Cepetan. Aduh, gak sanggup Pak kalau gini Pak. Bisa mati kebauan kita di bawah. Nah, ini kan tugas kalian. Kalian harus tanggung jawab. Cepetan, turun. Ayo. Aduh, Pak Ahmad. Tapi liang lahatnya bau banget nih. Coba aja turun dah. Ayo, turun. Ayo. Terus ini gimana Pak Ahmad? Gimana pun juga jenazah harus buru-buru dikuburkan nih. Iya. Jangan perintah saya perintah kamu. Sekarang ini kalian langsung turun, kuburin. Cepat, itu perintah. Cepetan ya. Aduh, yuk. Cepat. Udah cepet deh, turun. Buka usaha, terus kita mau makan apa? Dari dulu aku yang nyari uang, aku juga yang ngasih makan ibu. Jadi ibu nggak usah ngalang-ngalangin usaha aku. Sekarang ibu keluar. Ibu tuh nggak dengerin, keluar! Tolong tukar bayi ini. Maksudnya Bu? Kenapa jadi balik nanya sih? Ikutin aja perintah saya. Bu, dosa Bu, nggak baik.